Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Minduki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5948, 5949. Wajah Zan E kini sepucat mayat. Kedua tangannya yang kurus mencengkeram erat sandaran tahta tulang hingga buku-buku jarinya memutih karena tekanan yang kuat. Sebagai penguasa gerbang reinkarnasi, ia lebih memahami dibanding siapapun betapa mengerikannya kekuatan ini. Itu adalah penindasan asal mula terhadap hukum reinkarnasi. Bagaikan air yang memadamkan api, atau cahaya yang mengusir kegelapan, kekuatan kekacauan seolah ditakdirkan untuk berdiri berseberangan dengan kekuatan reinkarnasi, namun dengan tingkatan penindasan yang jauh lebih tinggi. Kekuatan abadi kekacauan ternyata benar-benar musuh alami dari kekuatan reinkarnasi. Ia menggeretakkan gigi, suaranya bergetar karena kemarahan yang luar biasa. Sue Yuming, jangan menyembunyikan kekuatanmu lagi. Jika hari ini kita tidak bekerja sama untuk membunuhnya dan membiarkannya benar-benar tumbuh, maka di masa depan, kau dan aku, tidak, seluruh surga ke-12 tidak akan pernah merasakan kedamaian. Kilatan keraguan melintas di mata Sue Yuming, namun akhirnya digantikan oleh tekad bulat. Ia telah hidup selama hampir 60.000 tahun dan umurnya hampir habis. Ia telah menggantungkan seluruh harapannya pada gerbang reinkarnasi. Jika hari ini ia membiarkan Dev pergi hidup-hidup, maka harapan, keabadian, itu hanya akan menjadi fatamorgana belaka. Baik, ia mengangguk berat, niat membunuh melonjak tajam di pupil hitamnya. Kalau begitu, mari kita musnahkan bocah ini sepenuhnya. Dua kultivator puncak alam dewa atas untuk pertama kalinya benar-benar bekerja sama melawan satu musuh. Sue Yuming menyerang lebih dulu. Kedua tangannya membentuk segel mantra kuno yang sangat rumit di depan dada. Setiap kali satu segel terbentuk, ia merapalkan satu suku kata yang samar. Suku kata itu seolah berasal dari kedalaman 9 alam bawah, membawa kebencian dan kesunyian tanpa batas yang membuat bulu kuduk berdiri. 9 alam, mata air kuning, buka. Begitu suku kata terakhir terucap, ruang hampa di belakang Sue Yuming meledak hancur, menyingkap sebuah retakan hitam yang sangat dalam. Dari sana terdengar tangisan miliaran arwah penasaran, sementara hawa iblis yang pekat melonjak keluar layaknya letusan gunung berapi, kemudian dengan cepat memadat dan membentuk wujud di udara. 1, 2, 3, total 9 naga iblis yang menyeramkan menampakkan diri. Masing-masing naga memiliki panjang 100 tombak, dengan tubuh sehitam tinta dan sisik yang memancarkan kilau logam. Kepala naga itu mengerikan dengan taring yang menonjol, sementara di rongga matanya berkobar api hantu hijau pucat. Yang paling menakutkan adalah naga-naga ini bukanlah benda mati, melainkan memiliki kesadaran mandiri. Itu adalah naga iblis inti yang diciptakan Sue Yuming dengan membelah jiwa iblisnya sendiri dan menyatukannya dengan hawa kematian. Masing-masing memiliki kekuatan tempur setara tingkat 9 alam dewa langit dan terhubung secara batin dengannya. Naga iblis 9 alam, penelan langit, raung Sue Yuming. 9 naga iblis itu mengaum serempak, gelombang suaranya berubah menjadi getaran nyata yang meruntuhkan gunung-gunung di bawahnya. Mereka menerjang Dev dari 9 arah berbeda, cakar naga merobek ruang, dan napas naga menyemburkan api beracun, menutup seluruh celah untuk menghindar, bahkan secara samar membentuk formasi pengunci langit 9 alam untuk mengurung dan membunuh Dev. Pada saat yang sama, Zan E juga mengeluarkan kartu as yang ia simpan. Ia tidak membentuk segel, melainkan langsung menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk besar esensi darah inti. Esensi darah itu berwarna merah gelap mendekati hitam, memancarkan hawa kematian yang sangat kental jelas akibat terkikis oleh gerbang reinkarnasi selama bertahun-tahun. Esensi darah itu meliuk dan berubah bentuk di udara, menjelma menjadi sebuah segel mantra darah seukuran telapak tangan yang dipenuhi guratan aneh. Saat segel itu terbentuk, seluruh hawa reinkarnasi di medan perang bergejolak, mengalir menuju segel tersebut seolah-olah sedang menyembah sang raja. Dengan darahku, kupanggil gerbang reinkarnasi. Penekan jiwa dan pemusnah roh. Suara parau Zan E bergema saat ia menghantamkan segel darah itu ke ruang hampa. Boom! Sebuah bayangan gerbang tulang raksasa setinggi 300 tombak perlahan-lahan memadat di atas medan perang. Bayangan ini jauh lebih nyata dan lebih mengerikan daripada gerbang reinkarnasi yang asli. Pintu gerbangnya sepenuhnya tersusun dari tengkorak jutaan makhluk hidup, dengan api jiwa abu-abu berkobar di setiap rongga matanya. Pada bingkai gerbang terlilit rantai besar yang mengikat banyak bayangan jiwa yang meronta. Mereka adalah jiwa-jiwa kultivator kuat yang telah ditelan namun belum sepenuhnya dimurnikan oleh gerbang reinkarnasi. Bayangan gerbang tulang itu perlahan membuka sebuah celah.
Di balik pintu, bukanlah ilusi negeri surga yang ditampilkan sebelumnya, melainkan kegelapan murni yang sangat dalam dan seolah sanggup menelan segalanya. Dari dalam kegelapan, jutaan lengan pucat menjulur keluar seperti pasang air laut. Lengan-lengan itu memiliki ukuran berbeda, ada yang sebesar tiang, ada yang sekecil ranting, namun semuanya memancarkan hawa kematian yang memuakkan. Tangan-tangan itu mencakar secara gila dengan suara kuku yang bergesekan dengan tulang, merambat menuju posisi Dev. Itulah obsesi terakhir dan kebencian dari ribuan arwah yang dikerahkan secara paksa oleh Sun-E. Dua serangan maut, yang satu sangat jahat dan yang satu sangat mematikan, turun secara bersamaan. Dev berdiri tegak di ruang hampa, wajahnya setenang permukaan air di sumur kuno. Leluhur api bumi dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu secara bersamaan mereka mengerahkan kekuatan dan menembakkan beberapa aliran aura ke tubuh Dev. Hawa murni di dalam tubuh Dev mulai melonjak cepat, bahkan tubuh fisiknya terlihat semakin kuat secara kasat mata. Hanya mengandalkan Dev seorang diri untuk melawan Sue Yuming dan Sun-E secara bersamaan adalah hal yang tidak mungkin. Karena itu, leluhur api bumi dan yang lainnya harus mendukung Dev dengan segenap tenaga, mengandalkan kekuatan abadi kekacauan milik Dev untuk menekan kekuatan jahat ini. Dev perlahan mengangkat tangan kanannya. Tanda 5 warna di punggung tangannya mendadak memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Kekuatan 5 unsur emas, kayu, air, api, dan tanah berputar gila di dalam tanda tersebut, hingga akhirnya berkumpul di telapak tangannya dan menjelma menjadi butiran seukuran telur merpati. Namun butiran ini berbeda dari sebelumnya. Warnanya tidak lagi terbagi menjadi 5, melainkan sepenuhnya berubah menjadi abu-abu suram dari kekacauan. Di permukaan butiran itu mengalir guratan-guratan halus yang jika diperhatikan dengan saksama, sedang menunjukkan evolusi penciptaan dunia, kelahiran dan kematian bintang-bintang, hingga reinkarnasi segala makhluk. Sebuah aura kuno yang berasal dari awal mula penciptaan alam semesta mulai menyebar keluar dari butiran tersebut. Kekacauan, kembali ke ketiadaan tingkat kedua, kembalinya segala makhluk ke asal. Dev berucap lirih sambil mendorong butiran cahaya itu perlahan. Begitu lepas dari tangannya, butiran tersebut melesat di udara dengan jejak abu-abu suram. Kecepatannya tampak lambat, namun seolah melampaui batasan ruang dan waktu, seketika menghadang 9 naga iblis dan lautan lengan pucat yang menerjang. Adegan selanjutnya menjadi momen yang tak akan terlupakan seumur hidup bagi siapapun yang menyaksikannya. Saat butiran itu bersentuhan dengan 9 naga iblis, waktu seolah membeku. Gerakan terkaman naga-naga yang menyeramkan itu mendadak terhenti di udara, layaknya lukisan yang ditekan tombol jedanya. Tak lama kemudian, mulai dari ekornya, tubuh naga-naga itu mulai hancur dan meleleh inci demi inci, berubah menjadi partikel hawa iblis yang paling dasar. Proses penghancuran itu berlangsung dalam keheningan total, namun membawa semacam kepastian yang menggetarkan jiwa seolah-olah ini bukanlah sebuah pertarungan, melainkan sebuah aturan dari tingkatan yang lebih tinggi yang sedang memaksa hal-hal yang tidak seharusnya ada untuk kembali ke asalnya. Ruar, naga-naga itu mengeluarkan raungan kesakitan. Api hantu di mata mereka bergejolak gila saat mencoba meronta. Namun segalanya sia-sia, rontaan mereka justru mempercepat proses penghancuran. Hanya dalam 3 hela napas, 9 naga sepanjang 100 tombak itu sepenuhnya berubah menjadi titik-titik cahaya hitam di udara dan akhirnya sirna tertelan hawa kekacauan. Pada saat yang sama, lengan-lengan pucat yang menjulur dari bayangan gerbang reinkarnasi mengalami nasib serupa. Begitu menyentuh hawa kekacauan, lengan-lengan itu mencair dan menguap layaknya es di bawah sinar matahari. Yang lebih ajaib, setelah lengan-lengan itu mencair, yang tersisa bukanlah uap air, melainkan untaian kabut abu-abu pucat. Itu adalah segel reinkarnasi yang dikelupas secara paksa sisa dari jejak jiwa sejati para arwah yang telah dimurnikan. Kabut-kabut ini melayang sesaat di udara, lalu secara serempak mengalir menuju butiran cahaya di telapak tangan Dev untuk diserap dan diasimilasi. Setiap kali menyerap satu untaian kabut, cahaya butiran itu semakin terang, sementara bayangan gerbang reinkarnasi semakin meredup. Tidak, Sue Yuming melotot hingga matanya hampir pecah, mengeluarkan raungan yang sangat menyayat hati. 9 naga itu bukan sekadar jurus pamungkasnya, melainkan makhluk inti yang ia ciptakan selama puluhan ribu tahun dengan membelah jiwanya sendiri. Setiap naga yang musnah berarti jiwanya mengalami luka berat. Dengan musnahnya 9 naga sekaligus, itu sama saja dengan menusuk 9 lubang berdarah tepat di jiwanya. Rasa sakit yang tak terlukiskan. Sue Yuming merasa kesadarannya hampir koyak. Darah hitam pekat menyembur dari 7 lubang di wajahnya. Hawa iblis di sekujur tubuhnya bergejolak hebat, dan kekuatannya merosot drastis lebih dari 30% dalam sekejap. Sun-E pun tidak dalam kondisi yang lebih baik. Bayangan gerbang reinkarnasi terhubung erat dengan jiwanya. Saat bayangan itu terkikis oleh kekuatan kekacauan, dampak yang dirasakannya adalah rasa sakit seperti jiwanya sedang disayat oleh ribuan pisau.
Yang lebih membuatnya ketakutan adalah setelah segel reinkarnasi itu dikelupas dan diserap oleh Dev, ia merasa otoritas kendalinya atas gerbang reinkarnasi mulai melemah. Ini tidak mungkin. Segel reinkarnasi hanya bisa dikelupas oleh penguasa reinkarnasi. Atas dasar apa dia bisa melakukannya? Hati Zhang-E bergejolak hebat seperti badai. Namun, kondisi Dev saat ini juga tidaklah menggembirakan. Menggunakan tingkat kedua dari teknik ini menghabiskan energinya jauh melampaui bayangan. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa bintang asal mula di pusat energinya sedang meredup dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan mulai muncul retakan halus di permukaan bintang tersebut, sebuah tanda bahwa ia telah melampaui batas kekuatannya dan merusak fondasi asalnya. Yang lebih mengerikan adalah serangan balik dari teknik tersebut. Saat butiran cahaya itu mengelupas dan menyerap segel reinkarnasi, ia juga ikut menyedot kebencian, hawa kematian, dan obsesi terakhir dari para arwah tersebut. Meski energi negatif ini ditekan dan diubah oleh kekuatan kekacauan, proses konversi tersebut menguras habis konsentrasi dan energi abadi Dev. Saat ini wajahnya sepucat kertas, urat-urat di dahinya menonjol seperti cacing, sementara darah terus merembes keluar dari sudut mulut, sudut mata, dan lubang telinganya. Organ dalamnya terasa seperti sedang dipanggang di atas api, dan setiap tarikan napas membawa rasa sakit yang menyayat. Tangan kanannya yang memegang pedang pembantai naga gemetar hebat, telapak tangannya sudah robek dan darah mengalir membasahi gagang pedang. Meski mendapatkan dukungan kekuatan dari leluhur api bumi dan yang lainnya sehingga mampu menahan satu serangan Sue Yuming dan Zhang-E, namun raga fisik dan kekuatan asal Dev sedang menderita serangan balik yang hebat. Biarpun tubuh fisiknya sudah sangat kuat, ia tetap berada di ambang kehancuran. Namun ia mengertakkan gigi dan bertahan. Karena ia tahu, serangan ini harus berhasil dipertahankan. Inilah satu-satunya kesempatan untuk memecah kebuntuan dan membalikkan keadaan. Cepat, serang balik. Dev menggunakan sisa tenaganya untuk meraung parau. Suaranya terdistorsi karena rasa sakit yang luar biasa, namun tetap terdengar jelas di seluruh medan perang. Pihak aliansi, meski juga terpengaruh oleh hawa kekacauan, namun karena Dev mengendalikannya dengan sengaja, hantaman utamanya hanya tertuju pada kubu aula jalan jahat. Mendengar perintah Dev, moral mereka melonjak drastis, kemarahan dan kesedihan yang telah terpendam sekian lama meledak sepenuhnya. Murid lembah seribu binatang, dengar perintah. Kepung dengan gelombang monster, habisi musuh yang tersisa. Balaskan dendam rekan-rekan kita yang gugur. Li Baichuan bersimbah darah, lengan kirinya putus hingga ke bahu dengan tulang yang terlihat putih mengerikan. Namun ia seolah tidak merasakan sakit, matanya merah menyala. Tangan kanannya mengayunkan kapak perang tulang raksasa sambil mengeluarkan raungan liar layaknya binatang buas. Singa api berkepala 3 di sampingnya pun penuh luka, 2 dari 3 kepalanya kehilangan separuh pipi hingga memperlihatkan tengkoraknya. Namun monster ini justru terpicu insting liar aslinya, ia meraung menggetarkan bumi, menciptakan gelombang suara yang membuat 7 lubang wajah puluhan utusan pemburu jiwa di depannya menyemburkan darah. Ruar, di bawah pimpinan Sang Raja Singa, sekitar 5.000 monster yang tersisa meraung marah dan kembali bergerak menjadi aliran banjir besar yang menyapu pasukan aliansi aula jalan jahat yang mulai kocar-kacir. Serbuan kali ini jauh lebih brutal dan nekat dibanding sebelumnya. Naga bumi punggung besi tidak lagi memikirkan pertahanan, mereka langsung menghantamkan tubuh raksasa mereka ke arah formasi penjerat jiwa. Meski setiap benturan membuat sisik mereka pecah dan daging mereka koyak akibat serangan balik formasi, namun mereka mengorbankan nyawa untuk membuka celah bagi kawanan monster di belakang mereka. Kelompok serigala angin menjelma menjadi kilatan petir hijau yang bergerak gila di barisan musuh. Mereka tidak lagi mencari satu serangan mematikan, melainkan mencakar abis pelindung energi musuh dan menggigit putus urat tangan serta kaki lawan, menciptakan kekacauan dan luka dengan cara yang paling primitif sekaligus kejam. Raja Wali Emas sayap petir menukik turun dari langit, kali ini mereka tidak lagi melepaskan petir, melainkan langsung mencengkeram musuh dengan cakar tajamnya, membawa mereka terbang tinggi lalu menjatuhkannya tanpa ampun. Seketika, di angkasa seolah-olah turun, hujan manusia, yang diiringi teriakan histeris yang tak kunjung putus. Bersambung.